trying to love as He did in all that I do and say. At times I am tempted to make a wrong choice, but I try to listen as the still small voice whispers, love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus taught. Love one another as Jesus loves you. Try to show kindness in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought, for these are the things Jesus taught. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online GKI Purbalingga. Berikut ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman. Yang melayani firman Tuhan pada kebaktian online hari ini, Minggu 12 September 2021 adalah Penatua Vincentius Indra SSI Teol. Kedua, informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak Ibu dapat melihat informasi dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan dan informasi lainnya dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp Group maupun dapat memintanya di kantor gereja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Terpujilah Allah yang selalu hadir dan berkarya dalam hidup setiap ciptaannya. Saat ini dengan penuh ungkapan syukur, mari kita datang menghadap hadirat Tuhan sambil mengingat segala kebaikan yang telah Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama-Nya. Mulia, mulia nama-Nya. Bagi Yesus kemuliaan.
mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja mulia namanya. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara perbuatan tangannya. Damai Kristus bersama dengan saudara. dan menyertai saudara juga. Apa katamu tentang aku? Siapa Yesus bagi ibu, bapak, saudara, dan saudari? Suatu pertanyaan yang sederhana, tetapi jawaban dari pertanyaan ini tentu akan begitu mempengaruhi bagaimana penghayatan dan sikap kita, saudara-saudara, di dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudari terkasih, dalam kebaktian saat ini, di mana kita juga merayakan Pekan Pendidikan Kristen melalui kisah dialog Yesus bersama para murid, kita hendak bersama-sama belajar untuk memiliki pemaknaan yang tepat tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita. Dia bukanlah Mesias yang siap memuaskan ambisi pribadi kita, tetapi dialah Mesias yang menderita dalam ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, sebagai umat yang percaya, kita dipanggil untuk mengikuti dan meneladani apa yang dilakukan oleh Sang Mesias. Kiranya hikmat Tuhan menolong kita untuk benar-benar mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya melalui kebaktian kita saat ini. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita mengarahkan hati, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk waktu saat ini, ketika kami dapat kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Semuanya hanya karena anugerah dan cinta kasih-Mu. Di dalam keheningan saat ini kami hendak merenung-renungkan keberadaan diri kami sebagai murid Tuhan. Di tengah kesadaran kami ini, kami mengakui Tuhan bahwa acap kali kami menjadi murid-Mu yang gagal hidup dalam terang firman-Mu. Kami lebih memilih untuk mencari kenyamanan diri ketimbang kami harus memikul salib-Mu. Saat di dalam tekanan dan kerumitan hidup ini, kami lebih mudah melayangkan protes pada Tuhan. Tidak seharusnya Tuhan ini terjadi di dalam hidupku. Kami rentan menjadi manusia yang mendikte Tuhan. Ya Tuhan, di dalam penyesalan kami ini, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami menjadi manusia yang semakin bijaksana menapaki lika-liku misteri kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Jenguklah kami dan tinggallah di dalam hati kami. Demi Kristus, Juru Selamat kami memohon. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam Mazmur 116 ayat 5 hingga 7 disaksikan demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon terang Roh Kudus agar Roh Kudus membimbing setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, menyucikan setiap batin dan akal kami, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Engkau berkenan menolong setiap kami untuk menemukan mutiara-mutiara rohani di balik setiap firman yang boleh kami renungkan saat ini. Dan biarlah firman itu boleh kami lakukan di dalam lika-liku misteri kehidupan yang kami jalani ini. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Kiranya kehendak-Mu sajalah yang jadi atas dirinya. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8, ayat 27 hingga ayat 38. Injil Markus pasal 8, ayat 27 hingga ayat 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus dan juga pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca Alkitab, tetapi merenungkan, mendengarkan, bahkan juga melakukan firman itu di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita sekalian, saudara-saudara. Salam untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, ibadah minggu pada hari ini juga dilaksanakan dalam rangka pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 selama seminggu ke depan di lingkungan Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Sinode Gereja Kristen Jawa. Kiranya saudara-saudara penyelenggaraan Pekan Pendidikan Kristen terkhusus yang dilakukan TK maupun SD Bina Harapan Purbalingga dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menghadirkan inspirasi bagi ibu bapak guru, teristimewa juga anak-anak untuk menerjemahkan imannya dengan gembira, teristimewa di masa-masa pandemi ini. Saudara-saudara, berbicara soal anak-anak, suatu ketika, saudara, dilakukanlah suatu eksperimen kecil yang melibatkan masing-masing 6 orang anak dan juga 6 orang ibunya. Anak-anak yang hadir ada yang berusia 3 tahun hingga usia 9 tahun. Sederhana eksperimennya, saudara-saudara. 6 orang anak tersebut ditutup matanya. Dan mereka diminta untuk mencari orang yang mereka yakini sebagai ibu yang selama ini mereka cintai, yang selama ini tinggal, mendidik, membesarkan mereka. Keenam anak ini, saudara-saudara, harus sedemikian meraba, menggunakan sentuhannya, juga perasaan mereka untuk menemukan ibunda terkasih mereka. Bagaimana keseruannya, saudara-saudara? Mari kita simak bersama video berikut ini.
Sejauh pengamatan Bapak Ibu Saudara di dalam video tadi, adakah yang salah saudara-saudara? Adakah anak-anak yang salah menemukan ibunya? Rasa-rasanya kok tidak ya saudara-saudara. Dan tentu eksperimen ini juga tidak direkayasa sama sekali, tidak dibuat sama sekali saudara-saudara. Mengapa ya bisa sedemikian benar sang anak menemukan ibunya walau mata mereka sama sekali tidak dapat melihat? Karena di sana ada kualitas hubungan ibu dan anak yang begitu intim, yang diperjuangkan tidak pernah lepas dari kehangatan dan cinta kasih, bahkan sedari dalam kandungan. Saudaraku, semakin intim, maka semakin mudah juga bagi sang anak menemukan ibunya, walau matanya tertutup sedemikian rupa. Ia mengerti kehadiran ibunya meskipun dalam keadaan mata yang tertutup. Saya yakin di antara kita saudara-saudara sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, pun juga kita sebagai seorang anak pernah merasakan kemelekatan rasa. Sekalipun mata tidak dapat saling memandang karena kita terpisah jarak dan waktu. Saya yakin itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara-saudara, Yesus dan para murid, kita sama-sama tahu betapa Yesus sungguh mencintai para murid sekian waktu lamanya. Hubungan Yesus dan para murid begitu dipenuhi dengan cinta kasih. Mereka selalu berjalan bersama. Mereka selalu melayani bersama-sama. Bahkan dalam bacaan kita saudara-saudara hari ini, tepatnya di Markus pasal 8 ayat 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Saudara-saudara, ketika sedang menapaki perjalanan mengunjungi daerah sekitar Kaisarea Filipi, Yesus juga melakukan eksperimen yang kecil saudara-saudara pada para muridnya, pada anak-anaknya. Apa yang Yesus lakukan saudara-saudara? Ia mengajukan pertanyaan yang cukup singkat. Kata orang, siapakah aku ini? Kalau dipikir-pikir pertanyaan singkat Yesus ini menarik saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus ingin melihat sejauh mana para murid punya pengenalan yang khas akan diri Yesus sendiri yang selama ini mencintai bahkan beriringan bersama-sama dengan mereka. Jawab para murid apa saudara-saudara? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Yesus. Ada juga yang mengatakan engkau Elia. Ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Kalau kita saudara-saudara ditanya pertanyaan yang sama, apa kata orang tentang Yesus? Apa yang akan kita jawab? Mungkin saat itu saudara-saudara kita menjawab, kata lagu pujian Yesus itu batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Mungkin jadi pujian favorit saudara-saudara. Kata lagu favorit saya, Yesus itu gembala baik yang bersuling nan merdu. Ia surya hidup manusia. Ia yang trisuci. Masih banyak lagi saudara-saudara. Belum dari pokok ajaran gereja. Ia adalah sumber keselamatan. Yesus itu adalah Tuhan yang menguduskan dirinya bagi gereja. Bermacam-macam lainnya. Akan tetapi saudara-saudara, di sini Yesus tidak mau para muridnya dan juga kita yang hidup di masa kini berhenti menjawab dengan jawaban apa kata orang. Dengan jawaban orang tentang Yesus. Ikut jawaban orang. Enggak saudara-saudara. Tidak cukup sampai di situ. Markus pasal 8 ayat 29 berkata demikian. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa kata saudara dan saya? Siapakah Yesus ini? Siapakah Tuhan Yesus bagi saudara dan saya? Mari kita renung-renungkan jawabannya dalam hati kita saat ini. Apapun jawaban kita, Bapak Ibu Saudara, harapannya atau harusnya semuanya
muncul dari lubuk hati kita yang dalam. Dari pengalaman personal kita bicara bersama Yesus, berjalan bersama Yesus. Dari pengalaman kita merasa ditolong oleh Yesus. Dari pengalaman kita berbahagia bersama Yesus. Bahkan menangis di dalam pelukan Yesus. Dan di sana saudara bisa menjawab, apa kata kita soal Yesus? Saudara, kita lihat jawaban akan pertanyaan Yesus pada para murid. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua ini, Petrus seketika menjawab, "Engkau adalah Mesias, Yesus, atau engkau adalah yang diurapi." Saudara, apa makna Mesias yang dimaksud Petrus dan mungkin juga para murid yang lain? Kalau dilihat dalam tradisi perjanjian lama, Mesias itu adalah gelar yang diberikan para imam dan raja Israel yang terpilih. Kepala mereka akan diurapi dengan minyak sebagai simbol pentahbisan. Namun di dalam tradisi perjanjian baru, saudara-saudara, gelar Mesias dikenakan pada raja yang akan datang kelak untuk mendirikan kembali kerajaan, bahkan juga kejayaan Raja Daud, yang melepaskan mereka dari belenggu penjajahan kekaisaran Romawi yang masih ada saat itu. Itulah Mesias versi Petrus. Itulah Mesias versi para murid yang lain, saudara-saudara. Saudara, kalau anak di dalam eksperimen kecil di awal tadi berhasil menemukan ibunya walaupun dalam kondisi mata yang tertutup, saudara-saudara, Petrus sama sekali tidak berhasil menemukan Yesus. Walaupun saat itu kondisi matanya terbuka lebar. Walaupun saat itu ia berada dekat dengan Yesus. Bahkan selama ini ia merasa dekat, beriringan, berjalan bersama dengan Yesus, melakukan pelayanan ke berbagai daerah. Tetapi Petrus melakukan kesalahan dan ia gagal. Apa sebenarnya yang salah dari Petrus, saudara-saudara? Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi apa kata firman Tuhan, saudara? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menegur Yesus. Saudara, Petrus menegur Yesus dengan keras. Gerakannya menarik Yesus ke samping seolah menunjukkan bahwa Petrus tidak mengamini perkataan Yesus itu. Itu tidak akan terjadi, Yesus. Mustahil, engkau yang serba bisa, engkau yang banyak melakukan mujizat itu dapat mengalami hal buruk, apalagi penderitaan sedemikian rupa. Di benak Petrus, saudara-saudara, kalaupun penderitaan harus terjadi dalam hidup Yesus, Yesus bisa dengan mudah melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya bagaikan seorang superhero atau manusia super. Tapi Yesus bukan superhero, saudara-saudara. Ia tidak sama dengan manusia super. Yesus juga bukan Mesias versi Petrus dan para murid yang lain. Tetapi Yesus adalah Mesias yang datang untuk mewujudkan kehendak Bapanya, memikul salib untuk menebus Petrus dan para murid lain, untuk menebus saudara dan saya dari dosa dan kuasa maut. Yesus balik menegur Petrus, saudara-saudara, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Merenungkan ayat ini, saudara-saudara, rasa-rasanya saya dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara di rumah merasa ikut ditegur. Sering dalam hidup ini kita merasa mengerti segalanya. Iman kita itu terkesan sebegitu meyakinkannya. Tetapi di dalam kenyataan kita kerap gagal memahami jalannya Tuhan. Kita kerap gagal melihat pikirannya Tuhan.
Kita bahkan tidak jauh berbeda dari seorang Petrus yang menarik Yesus ke samping dan sedemikian keras menegur Yesus. Tuhan, katakanlah bukan ini yang aku mau. Bukan jalan hidup ini yang aku mau, Tuhan. Namun hari ini saudara-saudara, kita memiliki saat yang baik untuk kembali merenungkan kehidupan kita. Adakah kita makin hidup mengikuti jejak Yesus? Kalau kita kembali berserah dan mau ikuti jejaknya yang sempurna itu, niscaya kita akan tetap kuat di tengah beratnya segala lika-liku misteri kehidupan. Cinta Tuhanlah yang menguatkan saudara dan saya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Sorgawi, pemilik kehidupan kami mengingat seraya berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, saudara dan saudari kami yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami, yang saat ini tengah bergumul dengan rasa sakitnya. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, memulihkan dan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Karya Tuhan juga sungguh nyata melalui penanganan medis, melalui obat-obatan, juga melalui sentuhan kasih orang-orang yang selama ini dengan setia merawat dan mendampingi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara dan saudari kami yang berusia lanjut. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati karya kehidupan mereka. Semakin gembira menapaki kehidupan ini dan tentunya semakin menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang di sekitarnya. Untuk saudara dan saudari kami yang minggu ini juga bersuka cita Tuhan karena usia yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa kiranya kesehatan, kesukacitaan, dan pengharapan yang teguh senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa juga Tuhan di dalam syafaat ini, kami berdoa untuk penyelenggaraan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 di lingkungan Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Sinode Gereja Kristen Jawa. Teristimewa untuk Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen dan Sekolah Kristen, TK maupun SD Bina Harapan Purbalingga. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran anak-anak-Mu yang memberi diri untuk melayani generasi muda masa ini. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu, setiap tenaga pengajar, ibu dan bapak guru, juga setiap anak-anak untuk saling menguatkan, untuk saling bersaksi akan kebaikan Tuhan yang selalu ada. Bahkan juga saling menopang untuk semakin menerjemahkan iman dengan baik di masa pandemi yang masih harus dihadapi ini. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap rangkaian acara, segala aktivitas
yang dilakukan ibu dan bapak guru bersama setiap anak didik selama beberapa waktu ke depan ini. Kami juga memohon pertolongan-Mu Tuhan, bagi setiap kami sebagai orang tua ataupun wali dari anak-anak kami, agar kami senantiasa menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kami, gembala yang mengasihi dan membimbing anak-anak kami untuk makin mengenal kebaikan Tuhan, bahkan juga firman yang Engkau ajarkan. Tuhan Sang Kepala Gereja, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terkhusus gereja kami GKI Purbalingga. Kiranya kami boleh semakin bahu-membahu untuk menjadi gereja yang semakin terbuka, gereja yang selalu menjadi berkat untuk banyak orang. Berkatilah kami, anak-anak-Mu, Ibu Bapak Penatua, pendeta konsulen kami, pendeta Barmen Brevis Lumban Toruan, calon pendeta kami dari Karsten Anindya Putri Kasih, para aktivis komisi dan bapel, setiap umat dan simpatisan, tata usaha gereja, tenaga keamanan, dan kebersihan gereja kami. Kiranya kami semua dapat saling merangkai cinta kasih Tuhan, menjadi garam dan terang di dalam maupun di sekitar gereja ini. Dalam syafaat ini juga Tuhan kami berdoa untuk program vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah, terkhusus pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kiranya juga Tuhan menolong agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, menyentuh semua masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat semakin menurun, bahkan juga berakhir dari kehidupan ini. Ajarlah kami juga Tuhan untuk saling memelihara kehidupan bersama dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Inilah syafaat kami Tuhan, syafaat yang jauh dari sempurna ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja. Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami yang tiada habisnya. Terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa mengalir atas kami. Saat ini, kami naikkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Tolong Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah. Berilah hati yang bersih dan bijaksana pada kami yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi kita damai sejahtera. Amin.